Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Walau dalam keadaan tatap mukanya tidak saling hadap langsung, walau hanya melalui internet atau media sosial. Dalam kesempatan kali ini, kami berdua akan menyampaikan materi tentang MSI, yakni kehidupan Islam bagi kehidupan manusia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dori Cahya dan sebelah saya. Dan nama saya Ahmad Farezi. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi yang telah kami kerjakan, yakni yang telah kami kirim melalui WA atau via sebelumnya. Di sini kami akan menyampaikan pertama daftar isi, kata pengantar. Bab 1 pendahuluan latar belakang rumus masalah, tujuan penulisan. Bab 2 adalah pembahasan apa pengertian agama Islam, apa pentingnya agama bagi manusia, apa fungsi agama bagi kehidupan, dan bab 3 penutupan, kesimpulan, saran. Oke, langsung saja. Pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin dapat terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera, lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya. Manusia sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain mampu mewujudkan segala keinginan dan kebutuhannya dengan kekuatan akal yang dimilikinya. Namun, di samping itu manusia juga mempunyai kecenderungan untuk mencapai suatu yang mampu menjawab segala pertanyaan yang ada dalam benaknya. Segala keingintahuannya itu akan menjadikan manusia gelisah dan kemudian mencapai pelampiasan dengan timbulnya tidak irasionalitas. Munculnya pemujaan terhadap benda-benda merupakan bukti adanya keingintahuan manusia yang diliputi oleh rasa takut terhadap suatu yang tidak diketahui. Kemudian sebagian para ahli mengatakan bahwa rasa ingin tahu dan rasa takut mendorong tumbuh suburnya rasa keagamaan dalam diri manusia. Ia merasa berhak untuk mengetahui dari mana ia berasal, untuk apa dia berada di dunia ini, apa yang mesti ia lakukan demi kebahagiaan dunia dan alam akhirat nanti. Yang merupakan jawaban dan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah agama. Oleh karena itu, dalam makalah yang sederhana ini akan diluas bagaimana agama bisa menjadi kebutuhan manusia. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian agama Islam? Yang kedua, apa pentingnya agama bagi manusia? Dan yang ketiga, apa fungsi agama bagi kehidupan? Untuk tujuan penulis, untuk mengetahui pengertian agama Islam. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya agama bagi manusia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui fungsi agama bagi kehidupan. Oke, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ahmad Farezi. Kepada Ahmad Farezi, tempat, waktu, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bung Dori, yaitu ke pembahasan yang mana pengertian agama Islam. Nah, Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan dan diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala, serta satu-satunya agama yang diakui dan diterimanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selainnya dari siapapun, dimanapun dan sampai kapanpun juga. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Sedangkan pengertian agama menurut bahasa Arab berarti ad-din, yang artinya kepatuhan, kekuasaan atau kecenderungan. Agama juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris religion atau religi, yang artinya kepercayaan dan penyembahan Tuhan. Agama pada umumnya ialah
Yang pertama, tata keimanan atau keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Yang kedua, tata peribadahan manusia kepada yang dianggap mutlak. Yang ketiga, tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termasuk di atas. Nah, para pemikir dunia lainnya mengemukakan bahwa agama adalah kepercayaan adanya Tuhan yang menurunkan wahyu kepada para nabinya untuk umat manusia demi kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dari sini dapat dinyatakan bahwa agama memiliki 3 bagian yang tidak terpisah, yaitu akidah, kepercayaan hati, syariat, perintah-perintah dan larangan Tuhan, dan akhlak, konsep untuk meningkatkan sisi rohani manusia untuk dekat kepadanya. Jadi, agama adalah suatu kepercayaan, keyakinan kepada yang mutlak, yang dimana keyakinan tersebut dianggap yang paling benar. Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dan bertauhid kepadanya, serta mengikuti syariat yang dibawa oleh para rasulnya. Jadi, ini agama Islam adalah berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya, mengagungkannya dan mencintai dengan mengikuti wahyu dan syariatnya. Kemudian pentingnya agama bagi manusia. Nah, dinamika sosial dewasa ini bergerak sangat cepat sekali, sementara manusia terutama dari aspek mentalitas dan moralitas belum siap dipacu untuk mengikutinya. Iklim sosial yang tampil menjadi cenderung semakin membuka dan mendorong gaya hidup manusia ke arah patologis yang kurang memanusiakan manusia. Mentalitas manusia cenderung menuju ke arah merendahkan dan mudah diperlukan atas nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran seperti ini menunjukkan bahwa modernisasi yang dibangun manusia jenius di suatu sisi telah merusak akar-akar luhur yang ada pada diri manusia, baik yang bersifat sosial dan kemasyarakatan maupun nilai-nilai sosial keagamaan. Dengan demikian, tidaklah salah bila Nugroho Noto Sutanto Dadang Hawari 1998 juga mengingatkan bahwa di balik modernisasi yang serba gemerlap dan memukau itu ada gejala yang dinamakan the agony of modernization, yaitu sengsara karena modernisasi, dan gejala itu dapat dilihat dengan semakin meningkatnya angka-angka kriminalitas yang disertai dengan tindak kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, jadi penyalahgunaan narkotika, minuman keras, kenakalan remaja, promiskuitas, bunuh diri, gangguan jiwa, dan sebagainya. Ditinjau dari psikologis manusia modern mulai merasakan gersangnya kedamaian dan munculnya keunikan pada dirinya. Manusia menjadi lupa arah dan tujuan hidupnya yang esensial. Akibatnya, akhir kehidupan yang baik sering dipahami secara terpisah sebagai semata-mata tergantung kepada terpenuhnya segala macam kebutuhan materi. Dengan kata lain, terpenuhi kehidupan dunia ini serba mewah dan penuh kemegahan. Jadi, berarti manusia modern sekarang ini kenyataannya telah banyak diperbudak oleh sesuatu yang bersifat materi. Bahkan etos materialis telah menjadi berhala baru buat mereka. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, tidak hanya kebutuhan fisik dan biologis semata, makan, minum, dan kebutuhan jasmani lainnya. Akan tetapi, manusia juga perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisikis yang bersifat rohaniah. Menurut Zakiyah Darazat, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Bung Dori. Silakan, Bung. Oke, terima kasih kepada Bung Ahmad Preji. Oke, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang adalah kebutuhan jiwa yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Jika seseorang kurang disayangi oleh orang tua, ia akan menderita batin. Kesehatan badan mungkin terganggu. Kecerdasan akan berkurang, anak akan menjadi nakal, keras kepala, dan sebagainya. Orang dewasa pun demikian, tidak ada orang yang senang kalau ia dibenci dan tidak disayangi orang. Sebagian penyebab dari kurangnya kasih sayang ini antara lain kurangnya pemeliharaan ibu, sering diancam dan tidak pilih kasih, dan tindakan pilih kasih.
Kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi seseorang percaya kepada Tuhan dan betul-betul meyakini Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada umatnya. Orang-orang sungguh percaya kepada Tuhan tidak akan penuh terganggu dan sakit jiwa andaikan kehilangan kasih sayang dari orang tua atau dari masyarakat sekitar. Untuk yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Semua manusia butuh rasa aman, tentram dan bebas dari ketakutan. Hilangnya rasa aman pada diri seseorang akan berpengaruh negatif pada dirinya sehingga ia akan menaruh syak, wasangka, curiga, bahkan kejam terhadap orang lain. Dan biasanya juga orang-orang yang lemah imannya bila ditimpa musibah akan menyebabkan ia frustasi dan kehilangan akal sehingga pelariannya kepada hal-hal yang mistis atau bunuh diri. Lain halnya orang-orang yang beriman, dia akan senantiasa merasa aman dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Karena dia berpegang pada Quran surah An-An'am ayat 125 surah ke-6. Artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Oke, untuk yang ketiga, kebutuhan akan rasa harga diri. Setiap orang butuh dihargai dan ingin diperhatikan. Orang yang mendapat hinaan dipandang rendah dan tidak atau kurang merasa dihargai akan menyebabkan ia merasa sakit hati sehingga berusaha untuk mempertahankan harga dirinya dengan jalan apapun. Terlebih apabila keimanan orang tersebut tipis atau lemah, maka ia akan mencari penghargaan tersebut dengan cara sendiri. Misalnya memfitnah, mengadu domba, atau bahkan memukul dan membunuh. Lain halnya dengan orang-orang yang beriman dan percaya pada Tuhan walaupun dalam kehidupannya kurang mendapat penghargaan dari orang lain. Akan tetapi dia tidak pernah terusik karena ada Tuhan yang mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Oke, yang untuk keempat, kebutuhan akan rasa bebas. Kebutuhan untuk bebas, tidak tertekan, tidak terkait, tidak tertindas, tidak terkukung oleh apapun juga merupakan kebutuhan manusia. Kehilangan rasa bebas menyebabkan seseorang menjadi gelisah, tertekan baik fisik maupun psikis. Lain halnya dengan orang yang beriman tidak akan merasa hilang kebebasannya, sekalipun ia terkekang dan terkukung dalam ruangan yang gelap dan pengap, karena ia yakin tidak ada yang dapat mengukung hatinya selain Tuhan. Hatinya masih dapat selalu dan senantiasa berhubungan dengan Tuhan karena Tuhan Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui segalanya. Oke, untuk yang kelima, kebutuhan akan rasa sukses. Tak ada seorang manusia pun yang ingin gagal dalam kehidupannya. Semua manusia ingin sukses dan berhasil. Bagi orang-orang yang lemah iman, jika ia menemui kegagalan dalam aktivitas hidupnya, biasa menyebabkan ia putus asa, apatis, tidak percaya diri, dan tidak menghadapi dan melanjutkan hidupnya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, kalaupun keinginannya atau usahanya tidak berhasil dan menemui kegagalan, dan tidak akan merasa kecewa dan putus asa, justru dia mengambil hikmah di balik kegagalan tersebut, karena yakin Tuhan mempunyai takdir yang untuknya. Oke, untuk yang keenam, kebutuhan akan rasa ingin tahu. Kebutuhan ingin tahu semakin bertambah seiring dengan perkembangan usianya. Akan tetapi tidak semua rasa ingin tahu itu dijawab dan diketahui melalui ilmu pengetahuan dan daya nalar. Karena memang Allah tidak hanya menciptakan alam syahadah
saja. Namun juga ada alam gaib yang tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan ilmiah untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia terhadap hal yang sulit dijangkau akal. Allah telah menurunkan wahyu berupa Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup yang abadi bagi umat manusia. Dengan demikian, jelaslah bila pemenuhan kebutuhan tersebut hanya dapat dicapai dengan agama. Sebab dengan melaksanakan ajaran agama, manusia akan merasa kasih sayang, aman, harga diri bebas, sukses dan terpenuhi rasa ingin tahu. Jadi, psikologi dan agama adalah merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya untuk menjadikan manusia itu tenang dan aman dalam menghadapi kehidupan dunia. Hal ini dapat diperhatikan pada orang-orang yang melanggar nilai-nilai moral yang oleh agama dipandang berdosa. Perasaan berdosa pada manusia yang melanggar norma tersebut dapat mengakibatkan perasaan sedih dalam dirinya. Meskipun hukuman lahiriah tidak diterima, psikologi memandang orang yang berdosa berarti telah menghukum dirinya sendiri. Karena dengan pelanggaran tersebut jiwanya menjadi tertekan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Ahmad Freji. Kepada beliau tempat waktu saya persilahkan. Kemudian fungsi agama dalam kehidupan. Nah, fungsi agama yaitu sebagai pustaka kebenaran, di mana agama diibaratkan sebagai suatu gedung perpustakaan kebenaran. Agama dapat dijadikan suatu pedoman dalam mengambil suatu keputusan antara yang benar dan yang salah. Fungsi agama dalam kehidupan antara lain: yang pertama, edukatif, yaitu agama memberikan bimbingan dan pengajaran tentang boleh tidaknya suatu perbuatan, cara beribadah dan lain-lain dengan perantara petugasnya. Kemudian yang kedua, penyelamatan. Agama membantu manusia untuk mengenal sesuatu yang sakral dan makhluk tertinggi atau Tuhan dan berkomunikasi dengannya, sehingga dalam hubungan ini manusia percaya dapat memperoleh apa yang ia inginkan. Nah, yang ketiga, pengawasan sosial. Nah, agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral yang dianggap baik dari sebuah destruktif dari agama baru dan dari sistem negara. Maksud saya dari sistem hukum negara modern. Kemudian yang keempat, memupuk persaudaraan. Kesatuan persaudaraan atas dasar seiman merupakan kesatuan tertinggi, karena dalam persatuan ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya dilibatkan. Kemudian yang kelima yaitu transformatif, mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai yang lebih bermanfaat. Kemudian penutup. Nah, adapun kesimpulan dari isi makalah kami sebagai berikut. Yang pertama, agama suatu kepercayaan, keyakinan kepada yang mutlak, yang diaman keyakinan tersebut dianggap yang paling benar. Kemudian fungsi agama yaitu sebagai pustaka kebenaran, di mana agama diibaratkan sebagai suatu gedung perpustakaan kebenaran. Agama memberikan kedamaian, ketenangan, pedoman dan juga menjelaskan tentang kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, fungsi agama dalam kehidupan masyarakat yaitu berfungsi sebagai edukatif, berfungsi sebagai pendamaian, sebagai pengawasan sosial, sebagai pemupuk rasa solidaritas, sebagai transformatif dan kreatif. Kemudian saran. Nah, makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dari segala segi. Semoga penulis dapat belajar dalam pembuatan laporan dan lebih lengkap dalam segi materi yang terdapat di dalamnya. Kemudian Bung Dori mungkin ada tambahan? Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk ini kami telah menyampaikan makalah yang telah diberikan oleh dosen tersebut, Di sini kami akan memberikan yakni pertanyaan atau bagi kawan-kawan yang ingin bertanya untuk bisa melalui via WA langsung di grup MSI atau bisa melalui e-learning dengan hashtag untuk menanyakan kepada pemakalah yakni kami.
Dan untuk selanjutnya mungkin ada kesalahan dalam pemakalan kami ini, kami mohon maaf karena manusia tidak adalah tempat yang paling benar, dan yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kami berdua jika ada penyampaian kata-kata yang kurang bagus di sini, kami pun masih belajar. Anggap teman-teman memaklumi kami. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat bagi kehidupan semuanya. Dengan demikian pemakaran ini kami selesaikan, kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.